Oke guys, kembali ke YouTube saya, Sound Edu. Di sini saya akan menjawab para requestan teman-teman semua di kolom komentar di video sebelumnya tentang bandul yang teredam ya. Mohon maaf pada teman-teman semua. Di sini saya tidak memberikan hal yang jelas dan pastinya tentang video tutorial hari ini karena saya belum terlalu paham kali tentang rumus rumusan untuk yang akan dimasukkan dalam Excel ini tentang bandulnya ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua tahu atau paham dengan rumusnya, bisa aja teman-teman semua masukkan aja ke dalam yang saya buat nanti. Langsung aja ya ke Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Pertama sekali kita harus mengaktifkan seperti biasanya itu makro, klik option ya. Kemudian kita ke Transcenter String, kemudian ke macro strings ini kita enable dan centang untuk developer macro stringnya, dan klik OK. Nah, kemudian kita membuat suatu input dan outputnya. Nah, yang pertama itu pertama kali ya, kita buat tentang bingkainya dulu, yaitu x0, y0 dan x, y, atau bisa saya skip aja biar supaya lebih cepat. Oke guys, di sini saya sudah membuat datanya yang tadi. Yang pertama adalah x0, y0 yang berisi itu 0 dan 0, x, y itu 0 dan 150. Untuk masukannya, untuk inputnya adalah ada massa sudut awal theta 0, panjang tali itu L, percepatan gravitasi ada G, parameter redaman B, koefisien redaman beta, waktu awal T0, interval waktu delta T dan batas waktu, dan juga keluaran yang akan kita masukkan formulanya nanti. Nah, yang saya sebutkan tadi ada yang saya belum pahami. Yang pertama itu adalah parameter redaman ini, koefisien redaman, kecepatan sudut redaman, dan amplitudo getarannya. Untuk yang bagian osilasi redaman ini saya belum memahaminya kali, tapi jika teman-teman semua sudah paham tentang parameter redaman dan koefisien redaman, bisa saja nanti teman-teman masukkan di sini rumusnya dan juga sini rumusnya, dan juga di sini juga ada 4 kalau tidak salah ya rumusnya. Nah, bisa teman-teman semua masukkan rumusnya atau formulanya, nanti itu otomatis sendiri akan berganti pada grafiknya nanti. Jadi di sini saya cuma membagikan dasarnya aja. Oke, yang pertama itu parameter redaman ini saya buat 0,9 dan koefisien redamannya itu 0,05. Oke, kita langsung buat itu rumusnya ya. Untuk kecepatan sudutnya ini. Oke, yang pertama kecepatan sudut itu kalau untuk osilasi bandul ini, percepatan gravitasi itu akar percepatan gravitasi dibagi dengan panjang talinya. Nih, berarti kalau untuk akar berarti sama dengan S QRT. Kemudian ini kita klik di sel B7 dan kemudian dibagi dengan sel B6, tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, ini hasilnya. Ini jelas-jelas udah memang ketentuannya untuk rumusnya. Kemudian untuk kecepatan sudut redaman ini saya belum memahami kali, cuman saya baca-baca
Menurut saya yang ini akar dari omega kuadrat ya dikurang dengan koefisien redamannya ini, berarti di 14 dipangkatkan 2, kemudian dikurang dengan koefisien redaman ini dipangkatkan lagi 2, ini turun, klik enter. Oke, ini dia. Kemudian untuk tetanya sendiri, yaitu rumusnya adalah sel B5 kemudian dikali dengan cosinus B15 kemudian kali 6B17 dan kali XP 40 minus B9 kali B13, jadi seperti ini. Oke. Kita klik enter. Oke, proses kita yang ini. Oke, untuk waktu awalnya sendiri yaitu adalah 0. Nanti kita ubah di VBA developer. Kemudian untuk K-nya sendiri adalah dalam fisikanya ada rumus tentang osilasi bandul tentang gaya pemulih dalam getaran ya. Itu F sama dengan K dikali dengan X-nya. Nah, X sendiri sini kalau di sini saya ambil dari panjang kalinya. Nah, jadi rumusnya adalah K sama dengan F per panjang kali. F-nya itu adalah massa dikali dengan kecepatan. Kecepatan di sini saya menggunakan kecepatan gravitasi. Jadi K sama dengan M kali dengan gravitasi, kemudian dibagi dengan panjang kalinya. Langsung aja ya, sama dengan kecepatan massa dikali dengan kecepatan gravitasi, kemudian dibagi dengan panjang kali dan kemudian dikali. Oke, itulah hasilnya. Kemudian untuk amplitudo getarannya saya sangat kurang mengerti bagian di sini, jadi saya minta mohon maaf jika Anda teman-teman semua mengerti tentang bagian amplitudo getaran redaman ini. Bisa teman-teman semua buat di sini menggunakan rumus ya. Rumusnya simpel aja, cuman sama dengan kalau misalnya dia perkalian itu bintang, kalau pembagian tuh biasanya bagi ini bintang kali ini adalah pangkat, dan misalnya ada A kuadrat itu SK nih square ya, square T ini SKRT itu untuk kuadrat akar. Nah, jangan lupa beri tanda sama dengan di awalnya. Langsung saja ya. Yang saya ingat tuh cuma ini rumus yang ini. Sebenarnya dalam tulisannya saya lihat ada 4 ya untuk bagian redamannya sama dengan 0,5 bintang B18 ya, B18. Oke, kemudian dikali dengan C 2 pangkat 2, kemudian klik enter. Nah, ini saya ganti yaitu jadi minus ya, minus 150 bukan 150, minus 150. Oke, langsung saja kita pergi ke insert untuk membuat suatu grafiknya. Kemudian insert, kemudian pilih scatter, kemudian pilih dengan scatter with smooth lines. Kemudian kita klik kanan pada card area, kemudian kita pergi ke sales data, kemudian kita pergi ke add, kemudian kita beri namanya yaitu tali aja. Kemudian untuk series X value nya itu adalah ini B1 sampai B2, dan series Y value nya itu adalah C1 sampai C2. Kemudian kita klik OK dan klik OK lagi. Oke, ini bagian sumbu X nya kita tekan, kemudian kita klik kanan, kita pergi ke format axis. Nah, kemudian kita fixkan. Ini adalah minus 150 dan ini adalah 150 dan ini adalah 50 ya, dan ini adalah 10. Kemudian klik close. Kemudian kita pergi ke sumbu Y-nya, kita klik kanan, format axis, fix. Nah, kemudian kita pergi minus 150, ini adalah 0, ini adalah 50, dan ini adalah 10.
kemudian kita klik close. Oke, bisa kita lebarin ya. Ini bisa kita hapus. Oh, jangan. Lalu kita klik ini, kemudian kita klik kanan. Oh sorry, kita pergi ke sini, area kosong ini, cut area kosong ini, kemudian klik kanan. Kemudian kita pergi ke format cut area. Oh, bukan, ke sales data. Kemudian kita pergi ke add. Series name-nya ini kita buat bandul. Kemudian untuk series X-nya sendiri adalah B2 X ya. Y-nya sendiri adalah C2. Kemudian klik OK. Klik OK. Nah, sini belum terbentuk bandulnya. Bagaimana cara mencarinya? Kita dekatkan pointer ini ke ujung sini sampai menunjukkan tulisan series bundle point 0. Oke, kemudian setelah terbentuk namanya sendiri, kemudian kita klik kanan pada area tersebut. Klik kanan. Nah, kemudian kita format data series, kemudian kita marker option. Oke, ini kita klik build in. Nah, kita pilih tipenya apa, saya buat itu bulat, kemudian size ukurannya saya buat 14 saja, klik OK. Kemudian setelah ini kita pergi ke sini. Oke, supaya kita dapat membuat ininya berjalan ya, bisa terbentuk lah ketika kita menggunakan sistem waktu di developernya nanti. Oke, kita langsung buat formulanya, yaitu sama dengan B1 ditambah dengan buka kurung B6, kemudian dikali dengan sin, kemudian buka kurung B16 itu tetanya ya, kemudian bintang berarti dalam radian pi, buka kurung tutup kurung, kemudian dibagi dengan 180, kemudian tutup kurung. Ada 2 kali ya, klik enter. Nah, ini dia sudah bergerak. Nah, kemudian untuk C2 nya sendiri kita buat juga, yaitu sama dengan C1 dikurang B6 bintang. Ini sama seperti yang tadi, cuman beda di cosinus sama sinusnya. Sini cosinus, kemudian B16 bintang ya, bintang pi, tutup kurung buka tutup, itulah. Kemudian bagi 180, tutup kurung 2 kali, klik enter. Oke, selanjutnya saya coba dulu ya, 100. Oke, udah pas. Kemudian kita selanjutnya memasuki area waktunya. Kita pergi ke developer, kemudian kita pergi ke di sini insert di control, kemudian kita pergi ke ActiveX control, kemudian pilih command button, kita drag ya, kita drag. Oke, klik kanan, kemudian klik properties. Pada name-nya ini kita wajib perhatikan di name ini. Apa ya, saya buat redaman saja ya, TBL redaman, artinya TBL tombol ya. Kemudian to di captionnya sendiri, untuk memberi nama pada tombolnya itu adalah redaman saja, terserah mau buat apa. Kemudian di back colornya ini biar supaya terlihat tombol, kita pilih active border, kita klik close. Oke, ini dia.
setelah ini kita buat kodenya, pengkodingannya. Kita klik kanan, kemudian klik view code. Bisa juga klik di sini. Kita klik. Oke, ini tadi kodenya, tempat pengisian kode. Jadi jika ini tidak sama dengan yang saya buat di properties tadi, itu tadi ada TBL ya, redaman. Jika ini tidak sama, ini tidak akan berjalan fungsinya. Jadi ya wajib diperhatiin. Di sini kita buat TBL ya, supaya biar sama dan bisa difungsikan. Nah jadi saya buat untuk selanjutnya yaitu ini. Oke, jadi ini saya sudah buat ya. Jadi untuk range B17 itu bagian ini ya, waktu awalnya itu nilainya 0. Kemudian untuk rentang waktu kecepatannya itu adalah 0,1 di bagian B11 ya, B11. Kemudian untuk berapa sih lamanya waktu untuk bergetar dia berosilasi sampai teredam, kurang dari 100 untuk B17. Nanti dia akan berhenti di 100. Kemudian untuk range B17 sendiri itu hasilnya ya. Kemudian kita coba ini ya, sampai ensap aja satu kali. Kita coba ya, bisa kita klik ini aja. Kita coba ya. Nah ini dia hasilnya. Oke, jadi nah di sini yang bisa saya bantu ya dalam pembuatan dasar redaman ini. Jadi saya tidak bisa membantu lebih tentang redaman ini, sana saya tidak bisa, tidak tahu bagian rumusan yang ini, kolom sel ini ya, 8 dan 9 ini, dan juga bagian kecepatan sudut redaman. Terakhir itu bagian amplitudo getaran. Jika teman-teman semua tahu, bisa ketik di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya teman-teman tahu semua ya, bisa teman-teman buat dan gantikan di sini rumusnya. Nah nanti itu sudah terganti sendiri ya, dan otomatis langsung bisa kita klik play di sini ya. Jadi cuman itu yang bisa saya bantu ya, hasil dari requestan teman-teman semua. Jadi mohon maaf untuk hari ini. Terima kasih sudah mensupport channel ini dengan baik. Jadi itu yang bisa saya buat. Oke, see you guys. Jadi cuma itulah ya, lain waktu saya akan buat video-video yang lain dan bermanfaat. Terima kasih.